dan sistem strukturnya, ya. Siapa yang masih ingat momen diagram bending moment? Ada yang masih ingat bending moment diagram? Bidang apa momen diagram ya? Kalau yang bisa jawab saya kasih videonya. Videonya itu nggak boleh kasih orang ya. Pak, boleh saya instruksi ya? Jurusan arsitektur kita sekarang tuh nggak ada MedTech. Oh nggak ada ya? Iya, jadi mereka kalau ditanya momen mungkin bingung. Oh minta maaf. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya, nggak apa-apa sih ya. Dulu waktu saya kuliah ada. Ya. Saya kuliah ada. Jadi bidang bending moment itu sebenarnya gini. Momen itu kan sebenarnya itu adalah bending ya. Jadi bending itu kan lentur ya. Jadi kalau kita lentur guys, gitu. Lentur kan. Ya jadi kalau di ujung itu ada 0 dan di sini adalah yang maksimum di support. Jadi misalnya tangan saya ini harus support cantilever, jadi begini kan. Jadi harus support. Jadi karena di sini jadi di atasnya ada tarik dan di bawahnya tekan kan. Ya di atas tarik, di bawah tekan kan. Sebenarnya saya pikir mesti juga ada MedTech ya. Cuman MedTech-nya disimpelin sampai hanya untuk understanding mengenai tekan dan tarik aja ya. Ya. Saya lagi lamar jadi dosen di sini. Ngajar struktur. Ya, oke. Terus ini karena yang tadi saya bilang bahwa di sini ada lenturnya adalah 0 dan sini yang terbesar, jadi dia bending moment diagram itu sebenarnya begini tuh gitu ya. Ya berarti solusinya ya begitu aja, kita langsung aja bikin bahwa ini adalah yang paling tipis dan ini yang paling tebal secara ukuran strukturnya kan. Jadi ini tingginya adalah 10 meter. Ya ini ya, 10 meter ya. 10 meter mungkin arsitek bilang, wah 10 meter tinggi banget kan, ya kan. Tapi ya namanya calibration, kita harus saling mengerti gitu ya. Kita juga nggak mau bohong-bohong bahwa 10 meter, padahal sebenarnya perlunya cuma 6 meter. Enggak, ya 10 meter. Dan akhirnya arsiteknya menerima itu dan dia blend yang ini, blend puncaknya ini, strukturnya ini bagian dari desainnya dia ya. Jadi bisa kan, jadi struktur itu diekspres ya, structure expression kan boleh juga kan. Dan karena yang tadi saya bilang bahwa bagian atasnya jadi tarik dan bagiannya tekan, dan ini dipasang kabel supaya bisa tarik-tarik, dan di bawahnya kita pompa beton supaya bisa ada tekanannya ya. Jadi itu aja solusinya ya. Tentu aja kalau untuk yang sipil saya akan jelaskan lebih banyak lagi mengenai ini. Ya untuk yang arsitek saya mungkin nanya aja. Kalau misalnya begini kan biasanya kan kita tahu bahwa ini jadi terangkat kan ya, terungkit ya. Bener dong ya? Coba kamu bayangin, lupain ini. Nggak ada ya, ini nggak ada ya, anggap nggak ada. Berarti ya ini aja kan jadi begini kan, tarik kan. Dan ingat hukum Newton, kalau misalnya di sini adalah beban ini adalah 50 ton, di sini tertariknya 50 ton juga kan, kalau jaraknya sama kan. Kalau dia 50 ton juga, berarti reaksi di sini berapa? Jadi 100 dong ya. Yang ini yang bekerja sangat berat kan. Nah kalau untuk ini juga sama gitu. Jadinya yang paling berat adalah yang ini. Tapi tentu aja kita ada solusinya supaya mengurangi berat yang ini. Caranya adalah cantilevernya jangan dibangun dulu, tapi kita bangun yang ininya dulu supaya semuanya di beratnya ditahan kali ini sama ini. Yang ininya jangan dibangun dulu, dia ditahan, dan akhirnya nanti hasil akhirnya nggak ada tension. Jadi nggak mungkin terjungkit. Jadi kita taruh beban sebanyak-banyaknya, taruh beban sebanyak-banyaknya di sini dulu sebelum ini dibangun. Jadi ininya jangan dipasang dulu, sehingga di sini dia udah menerima reaksi yang besar, lock-in stress-nya udah besar, dan akhirnya baru kita bangun ini, dan hasilnya ini tidak mengakibatkan dia terangkat. Jadi itu salah satu solusinya ya. Oke, ini adalah bangunannya ya, itu 10 meter ya tingginya. Ya, ini 3D-nya ya. Bentuknya seperti apa? Seperti springboard ya. Untuk yang apa namanya, yang orang yang mau loncat indah macam. Jadi dia ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa meskipun strukturnya 10 meter, tapi perbandingan dengan panjangnya yang 65 meter itu dia tetap adalah fleksibel ya. Kita bisa aja bikin dia stiff,
tapi hasilnya mungkin jadi giant sekali, nggak mungkin. Ini juga inherent. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita eliminate, tapi kita bisa mitigate. Ini tadi yang saya sebut ini bahwa ini ada strutnya ya, paling besar ya. Ini juga ada ceritanya kenapa strutnya harus begitu ya. Itu ada ceritanya dulu. Tadinya tuh show-nya tuh awal desainnya nggak kelihatan dari desain competition, jadi itu adalah bebas interpretasi dari interiornya kan, nggak apa-apa karena nggak desain competition. Dari desain competition awalnya yang waktu mereka kerjasama, Moshe kerjasama dengan Arup, ini adalah show-nya itu naik ke atas. Show-nya naik ke atas support skypark, gampang. Kalau begitu gampang solusinya. Tapi ada problemnya, ada show-nya kalau misalnya show naik, berarti dia kelihatan ada garis-garis hitam. Arsitek nggak mau, meskipun show-nya kita bisa perkecil, dan nanti gelasnya dipasang di sini, dia nggak mau. Awalnya Moshe nggak sama sekali nggak mikir bahwa ini skypark ini dia mau bikin kelihatannya seperti floating, melayang dari tower. Awalnya nggak, awalnya hanya support aja. Terus akhirnya dia pikirannya tuh berkembang, pikirannya emang udah berkembang, idenya berkembang untuk membuat lebih menarik lagi. Dan dia usulin ke kliennya. Ternyata dia sangat dekat sekali dengan kliennya. Shader dan Anderson itu sangat dekat sekali. Mereka sama-sama Jews, ya. Tahu Jews ya? Terus sangat dekat sekali, dengan kliennya, dan kliennya setuju meskipun harus membayar mahal, membuat itu jadi floating gitu. Dan akhirnya floating itu jadi artinya supportnya ini harus setback ke belakang, dan gelasnya naik, yaitu turn go down, terus naik lagi. Jadi kalau kalian pergi lihat dari bawah, kelihatannya skypark itu seperti floating, yang bagus ya, bagus. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa ternyata tuh ada masalah lain lagi inherent dari desain kapalnya. Ibaratnya ini pergerakan towernya itu, movementnya itu beda-beda ya. Selain disebabkan gravity juga disebabkan oleh wind. Ya, jadi ada perbedaannya, perbedaan movement. Dan ini penjelasannya. Jadi kalau misalnya ini cuma grafis saja ya, penjelasan grafis. Ini adalah tower 1, ini tower 2, ini ada bridge-nya ya. Ya, oke, jadi begitu ya. Jadi artinya di sini ada artikulasi, bisa perputaran, di sini pin, jadi dia bisa putar, dan ini bisa slides ya. Jadi itu ada movement joint. Ada solusinya bisa pakai movement joint, bisa juga bikin jadi joint yang rigid. Joint yang rigid itu artinya itu semua strukturnya itu sebagai satu integrated struktur ya, secara struktur ya, jadi satu kesatuan, 3 tower dengan skypark dan segala macam. Bisa juga dilakukan begitu, cuma ada problemnya adalah waktu. Kalau misalnya kita bikin movement joint gini, artinya kita punya tim, bisa punya 3 tim desain, tower 1, tower 2, tower 3 yang bergerak secara independen, dan juga ada tim yang keempat yang kerjain skypark. Kalau misalnya semuanya di-integrated, jadi cuma bisa satu tim aja yang kerjain computer modeling gitu segala macam, dan akhirnya waktunya bisa lebih lama. Dan kita kasih tahu kliennya bahwa ini adalah approach yang kita suggest, sebaiknya dibuat di link secara struktur, bukan link tapi di link ya, jadi bisa bergerak, dan kliennya setuju. Jadi kita dikasih ini solusi. Dan itu yang tadi yang tahu movement yang problemnya. Nah sekarang yang problem yang kedua adalah dynamic. Ya tadi kan saya bilang seperti springboard. Jadi sebenarnya dia ada bisa vibrate. Ya. Itu tadi yang tadi computer analysis ya. Nah ini kita pasang shear mass damper. Jadi di dam. Ya, jadi pernah dengar damper ya benar ya. Damper itu kayak kalau di mobil itu seperti shock breaker namanya. Kalau misalnya ini fisika lagi ya, sorry. Kalau bilang kayak praktek nggak diajarin, saya maklumin deh. Tapi fisika nggak boleh. Kalau misalnya mobil hanya ada spring tanpa ada shock breaker, ya, kamu bisa bayangin nyaman nggak? Sebabnya kenapa? Gak apa-apa, saya gambarin aja, kalian imajinasi ya. Kalau vibration itu kita kan pakainya yang ini kan, yang
sinusoida ya. Kalau ada spring doang, dia kan spring itu K kan, jadi hubungannya ke frekuensi. Jadi frekuensinya ini adalah frekuensinya kan, period. Ya kan, jadi gini kan, satu siklus kan. Kalau cuma ada spring doang, berarti dia begini aja terus, tanpa turun, amplitude-nya sama. Kalau ada damper, ada shock breaker, berarti dia periodnya masih sama, nggak bisa berubah. Periodnya T-nya itu masih sama, tapi amplitude-nya itu beda. Amplitude-nya jadi hilang, ya. Dia adalah energy absorption, jadi nyerap energi, sehingga amplitude-nya beda. Jadi dia turun dan akhirnya mengecil, kan, hilang. Ya, teorinya sih nggak hilang, tapi terus saja kan. Nah, damper ini untuk masalah gedung, damper itu adalah ini penting sekali untuk Indonesia karena Indonesia itu kan daerah gempa ya. Jadi damper itu untuk gempa juga bisa. Jadi ada active damper, ada passive damper. Jadi damper itu untuk menyerap energi. Nggak apa-apa, kalian nggak apa-apa. Kamu sekalian catat aja damper gitu. Nanti begitu kalian jadi arsitek, nanya, ini ada dampernya nggak nih? Tanya tanah struktur, ada dampernya nggak nih? Nanti gempa gimana? Ada yang nyerap energinya nih? Ya, catat aja. Nah, terus, yang dampernya, jadi damper itu untuk menyerap energi ya. Dan ini adalah mesh damper, jadi dia viscose, dia pakai mesh, dia ada spring, dia ada mesh, terus jadi kan kalau vibration itu fisika kan ya, fisika nih. Dia ada 3 komponen kan, massa, inersia, M, terus dari itu C, ada damping, dan K, spring, ya 3 komponen kan, ya, yang menyumbangkan force. Nah inersianya itu ada dia pakai plat baja. Jadi inersianya ini adalah plat baja di sini. Ini adalah springnya, dan dampernya itu di dalam. Dampernya itu adalah minyak. Ya minyak, sama kayak shock breaker juga minyak kan, tapi dia pakai piston kan. Jadi di dalam minyak. Nah ini juga sama. Ya, ini sebenarnya yang jago gini mesti anak mekanik ya. Yang bukannya anak sipil, tapi sebenarnya anak mekanik. Soalnya ini bagian dari vibrasi. Kan. Jadi di dalamnya itu ada komponen butot yang nanti akhirnya ditahan oleh minyak. Minyaknya itu ada viskos kan, jadi yang tahan. Oke, itu nggak saya perpanjang lagi.